Halo, selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Rozali dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, ini video pembelajaran pertama Kakak dalam mengajar 10 busana dengan video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar peta Mainda masih di mata pelajaran Simkomdik. Nah, langsung saja kita bahas peta Mainda. Peta Mainda salah satu cara memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta Mainda dalam kurung. Peta Mainda. Peta Mainda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang dan rantingnya. Peta Mainda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup satu dengan gambar ya. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Peta Mainda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer kita dan berlisensi open source yaitu adalah FreeMind dan Xmind. Ini ada di layar FreeMind atau Xmind. Jadi kalau ada yang punya laptop bisa dicoba-coba dalam menggunakan aplikasi pembuat peta Mainda yaitu FreeMind dan Xmind. Nah, di layar ini kita bisa lihat adalah contoh peta Mainda alat transportasi yang dimana buat kotak besarnya itu alat transportasi, nanti ada cabangnya lagi darat, air, udara. Nah, kalau udara ada cabangnya lagi, yaitu helikopter dan pesawat. Kalau darat ada mobil dan bus dan sepeda motor. Kalau air ada kapal. Nah, menurut Buzan ada 8 metode yang dapat bermanfaat, yaitu pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dan seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Itu ketiga. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Nah, jadi kalau kalian kan 10 busana, berarti nanti akan merancang busana. Nah, nanti bisa tuh pakai peta Mainda. Atasannya gimana, bawahannya gimana, begitu. Nah, selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Michael Ko, kegunaan metode peta Mainda antara lain sebagai berikut. Di sini ada 4 dari Michael, yaitu memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, membuat peta Mainda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Nah, di sini ada contoh dalam membuat peta Mainda dengan tema liburan keluarga. Yang pertama, buat subjek. Oh, ini berarti pakai aplikasi yang tadi. Aplikasi FreeMind atau Xmind yang diinstal pada komputer. Kalian cukup mempelajarinya aja, tidak usah mencontohkan atau mengikuti. Nanti kalau ada tugasnya baru bisa kalian ikuti. Nah, pertama buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di dalam tengah peta Mainda, karena subjek ini akan menjadi center dalam peta Mainda Anda, sama seperti contoh yang tadi. Di sini center berarti alat transportasi menjadi senternya. Nah, kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, 1. Aktivitas apa saja yang ingin dilakukan? Kedua,
apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Ketiga, siapa saja yang akan diajak ikut serta. Keempat, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, tujuan. Nah, jadinya di sini nih, senternya adalah temanya liburan keluarga. Cabangnya ada 4, yaitu aktivitas, perlengkapan, tujuan, dan siapa. Nah, ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Nah, ini sudah hasil akhirnya. Senternya atau temanya adalah liburan keluarga, yang dimana ada cabang subcabangnya, yaitu aktivitas, perlengkapan, tujuan, dan siapa. Nah, siapa memiliki cabang lagi? Siapa sih yang ikut? Yaitu di sini ada ayah, ibu, adik, sepupu. Nah, tujuannya ada pantai, taman, gunung, dan waterboom. Aktivitas, berkuda, berenang, belanja, dan main bola. Dan terakhir adalah perlengkapan, sepatu, baju renang, sandal, dan topi. Nah, itulah materi kita hari ini tentang peta Mainda. Untuk video-video selanjutnya mungkin akan kakak buat, atau malah materi sebelumnya akan kakak buat video bagi yang belum mengerjakan, supaya kalian bisa dengan cepat paham. Inilah video pertama kakak buat kalian, yaitu video pembelajaran pertama buat kalian. Kalau ada salah-salah dan pengucapan yang kurang bagus, mohon dimaklumi. Dan bagi kalian tetap semangat buat sekolah di rumah dan stay safe at home and stay healthy. Oke, terima kasih semuanya. Nah, itu tadi video pembelajaran untuk pertemuan kelima saya, yang mana ini direkam setelah pembelajaran tersebut. Video pembelajaran tersebut saya inputkan ke si Bajakah, yang mana jadi tempat pembelajaran untuk daring ini. Sekian, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.